Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya sinarmu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Bapakku, semua bukti cintamu Tuhan di dalam hidupku. Bapa yang ku cinta, Bapa yang ku rindu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan.
semua karena perbuatan-Mu Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu ku bersuka, di dalam kebesaran-Mu ku bersuka cita, di dalam kekuatan-Mu ku berlindung Tuhan. Engkaulah yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat segala cinta-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku, hidup jemaat-Mu, hidup keluargaku Tuhan, bersuka cita. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Tuhan yang berdaulat selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu, tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu, tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Tak ingin ku menjauh dari-Mu Bapa. Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Terpujilah Engkau. Amin. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian daripada apa yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membacanya, dan saya ingin membagikan satu dua hal yang bisa kita renungkan dari perikop pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sadarkah kita bahwa Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita dekat kepadanya. Dia punya banyak cara untuk membawa kita bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Dia. Dia punya banyak cara untuk mengubah hidup kita, memulihkan keadaan kita. Terlebih, jika Tuhan ingin mengerjakan apa yang menjadi rencananya atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa kita ini adalah miliknya. Kita ada dalam rencananya. Sehingga dalam apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, kita harus percaya bahwa Dia sedang berkarya. Dia sedang mengerjakan apa yang telah direncanakannya bagi kita. Di dalam pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-11.
Di sana diceritakan Bapak Ibu bahwa satu kali Tuhan Yesus sedang berdiri di tepi danau Genesaret. Dan dia menemui ada banyak orang datang berkerumun untuk mendengarkan akan pengajarannya. Tapi di sisi yang lain Bapak Ibu ada beberapa nelayan yang baru saja pulang dari pergi mencari ikan dan mereka sedang membereskan perahu mereka dan sedang membersihkan jala yang telah mereka gunakan untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus dengan sengaja pergi menemui Simon, meminjam perahu Simon, menaikinya dan menyuruh Simon untuk bertolak sedikit lebih jauh dari pantai. Dan kemudian dia pakai perahu Simon untuk di tempat di mana dia mengajar orang banyak itu. Saya percaya bahwa pada hari itu, pada pagi hari itu, Simon mendengar banyak hal yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan kepada orang banyak. Dan setelah Yesus selesai mengajar, dia menyuruh kepada Simon satu perintah yang sederhana. Sederhana, tapi di luar daripada kebiasaan Bapak Ibu. Dan dia mengatakan, pergilah, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalamu. Kita tahu nelayan tidak mencari ikan di pagi hari. Nelayan selalu mencari ikan di malam hari. Di pagi hari adalah saat di mana mereka beristirahat. Gitu. Sesuatu yang tidak lazim. Tapi Yesus yang mengatakannya. Dan mungkin ini menurut pemikiran saya Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin karena baru saja Simon mendengarkan apa yang Yesus ajarkan kepada orang banyak. Mungkin saja iman Simon itu tumbuh. Enggak besar, tumbuh, mungkin kecil saja. Karena di awalnya Simon berkata kepada Tuhan Yesus bahwa mereka sudah berlelah kok. Mereka sudah bekerja keras sepanjang malam. Tapi mereka enggak mendapatkan apa-apa gitu. Kalau di waktu di mana mereka mencari ikan, mereka tidak mendapatkannya, terlebih jika itu dikerjakan di luar waktunya, di luar kebiasaan. Mungkin itu yang Simon ingin katakan kepada Tuhan Yesus. Tapi yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-5 itu dikatakan bahwa Simon akhirnya memilih untuk tetap melakukan juga apa yang Yesus katakan. Jadi dia pergi bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya di sana. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sampai jala mereka itu hampir koyak. Sampai Simon harus perlu memanggil teman-temannya untuk membantu dia untuk mengangkat ikan-ikan yang begitu banyak untuk dapat dinaikkan ke perahu mereka. Keajaiban terjadi. Jika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan dan keajaiban terjadi, itu adalah hal yang biasa Bapak Ibu. Karena memang sudah seharusnya seperti itu yang terjadi. Tapi dalam perikop yang kita baca ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang ternyata Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup Simon. Seorang nelayan biasa yang biasa bekerja di Danau Genesaret. Karena pada hari itu ternyata Tuhan Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang lebih pribadi dalam hidup Simon. Yaitu untuk menyatakan apa yang menjadi rencananya untuk Simon dan beberapa temannya. Sehingga pada saat Simon melihat mujizat itu terjadi di depan matanya. Mata rohaninya terbuka. Dia nggak fokus kepada ikan yang banyak itu Bapak Ibu. Tapi pandangannya fokus kepada Yesus yang sebelumnya telah menyuruh dia untuk pergi bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menyebarkan jalannya. Dan pada saat dia memandang kepada Yesus, inilah yang dia katakan kepada Yesus.
Di dalam ayat yang ke-8, ini yang Simon katakan kepada Tuhan Yesus pada saat dia berdiri di hadapan, pada saat dia sujud di depan Yesus, Bapak Ibu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sesuatu yang tidak biasa. Karena biasanya kalau orang ngalamin mujizat, maka hatinya tentulah penuh dengan sukacita. Gitu. Tentulah hatinya penuh dengan kegirangan yang amat sangat karena berkat yang melimpah yang baru didapatnya. Tapi karena peristiwa itu mengerjakan sesuatu yang lebih pribadi dalam hidup Simon, yaitu menyingkapkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Itu yang membuat Simon akhirnya bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh teman-temannya. Dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari mujizat yang dibuat Yesus baginya. Sehingga pada saat dia memandang kepada Yesus, dia tahu bahwa dia dalam keadaan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan itulah awal perubahan dalam hidup Simon. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa inilah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita setiap hari. Kita masih punya banyak PR tentang karakter kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, cara pandang kita yang salah, cara berpikir kita yang keliru, yang kalau dengan cara kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, kita nggak mungkin bisa mengubahnya. Inilah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana untuk memakai hidup kita, untuk memuliakan namanya. Yaitu mengizinkan Dia berkarya dalam hidup kita dan mengubah kita. Dan semua itu hanya bisa kalau di setiap hari yang kita jalani, di setiap kesempatan yang Tuhan beri, kita mau tetap terus fokus mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa kita membutuhkan Dia lebih daripada yang lain. Dan saya percaya disiplin untuk tetap memandang kepada Kristus dengan kerendahan hati karena kita menyadari bahwa kita membutuhkan Dia. Saya percaya dengan sikap hati yang seperti itu, kita pasti akan mengalami perjumpaan dengan Kristus di setiap hari yang kita jalani. Dan saya percaya di setiap kali kita berjumpa dengan Dia, hidup kita akan diubahkan. Sehingga tidaklah heran jika dalam ayat yang ke-11, setelah Tuhan Yesus berkata kepada Simon dan beberapa temannya, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Maka dalam ayat ke-11, penulis kitab Lukas mencatat demikian. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Jika perjumpaan dengan Kristus itu tidak terjadi dalam hidup Simon pada hari itu, saya percaya dia tidak akan rela meninggalkan apa yang menjadi sumber hidupnya, perahunya. Tapi karena pada hari itu dia berjumpa dengan Yesus dan perjumpaannya itu mengubah cara dia memandang segala sesuatu. Sehingga pada saat dia mendengar Yesus mengajak dia untuk pergi mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, maka Simon dan beberapa temannya memiliki keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu dan mempercayakan hidup mereka kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus yang mereka pilih untuk mereka ikuti. Luar biasa. Pengalaman perjumpaan yang mengubahkan hidup Simon membuat kita mengenal satu rasul yang luar biasa yang bernama Petrus. Tuhan memakai hidupnya dengan luar biasa.
Petrus dipakai oleh Tuhan untuk memberi dampak yang sangat besar bagi gerejanya. Jauh lebih daripada jika dia hanya tetap menjadi seorang Simon, seorang penjala ikan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita tulis menjadi rencana-rencana dalam hidup kita. Percayalah bahwa Dia sedang mengerjakan rencananya itu dalam hidup kita. Percayalah, Dia bisa pakai keadaan apapun yang Dia izinkan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Percayalah bahwa dari setiap kebaikan, kemurahan, keajaiban, perbuatan yang besar yang Tuhan kerjakan, pertolongan yang Dia nyatakan, semuanya itu Dia izinkan untuk kita alami, agar kita bisa mengalami senantiasa perjumpaan dengan Dia. Dan setiap kali kita berjumpa dengan Dia secara pribadi, hidup kita akan diubahkan. Dan dengan hidup yang diubahkan dari hari ke hari, Tuhan akan terus memakai hidup kita untuk menjadi berkat. Dan dengan hidup yang terus diubahkan dari hari ke hari, Tuhan akan memakai hidup kita untuk memuliakan nama-Nya. Arahkanlah pandangan kita tetap selalu kepada Tuhan di setiap hari yang kita jalani. Sehingga dalam banyak kesempatan kita akan selalu punya pengalaman-pengalaman yang baru, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tiap-tiap hari yang kita jalani. Dan di setiap perjumpaan itu, hati kita dibaharui, pikiran kita dibaharui, hidup kita diubahkan. Dan kita boleh dibentuk oleh tangannya yang kuat dan yang ajaib itu, menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Biar kiranya dalam kemurahan-Mu, bawa kami ya Tuhan untuk mengalami Engkau di setiap hari yang kami jalani. Sehingga di setiap hari yang kami jalani, dalam segala apapun yang Kau izinkan terjadi, kami boleh tetap selalu dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami sadar bahwa hanya Engkau-lah yang bisa mengubahkan kami. Ubahkan kami. Baharuilah hidup kami dari hari ke hari. Jadikanlah kami menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Putra-Mu. Sehingga hidup kami ini boleh dapat dipakai oleh-Mu ya Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Aku berdoa bila kiranya ya Tuhan pada hari ini, ya Tuhan setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan renungan ini. Aku berdoa bila kiranya ya Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu bagi setiap kami. Sehingga dimanapun kami ada, apapun situasi yang kami sedang hadapi, kami boleh mengalami Tuhan lagi dalam hidup kami. Kami boleh kembali menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa kasih setia-Mu itu ya Tuhan melimpah atas kami. Bawa kami dalam pengalaman yang baru bersama dengan Engkau pada hari ini ya Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu itu boleh menjadi hidup dalam hidup kami. Dan iman kami boleh kembali dikokohkan. Ya Tuhan, oleh karena firman-Mu itu boleh menjadi rema bagi kami. Bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih kepada-Mu. Kami percaya bahwa hanya Engkau ya Tuhan yang bisa menolong kami. Jamah kami, ubahkan kami. Nyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Buat kami menyaksikan keajaiban yang daripada-Mu itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu, tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia.
Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku.